Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Olia Rizna Zaini Zaza dari PM 208 Apa itu kesadaran? Kesadaran dalam kamus bahasa Inggris diartikan consciousness, yaitu istilah yang digunakan untuk pengertian kesadaran diri secara lebih luas. Dan awareness, yaitu istilah yang saat ini digunakan untuk pengertian keadaan sadar, terjaga yang terkait dengan keadaan internal dan eksternal individu. Kalau secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri, awareness. Kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Kesadaran juga dapat didefinisikan sebagai kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa lingkungannya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. Kesadaran terbagi dua. Yang pertama, kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala sesuatu yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Teori kesadaran. Terdapat banyak teori yang membahas mengenai kesadaran. Saya akan membahas teori kesadaran menurut Carl Gustav Jung. Menurut Jung, kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan, yaitu ego, personal unconscious, dan collective unconscious. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat conscious. Dari ego lahir perasaan, identitas, dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya. Personal unconscious. Struktur psiki ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious. Penekanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik. Namun, bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Collective unconscious merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang, yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pra-manusiawi atau nenek moyang binatangnya. Collective unconscious terdiri dari beberapa archetype yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya. Beberapa archetype yang dominan seakan terpisah dari kumpulan archetype lainnya dan membentuk satu sistem sendiri. Fungsi-fungsi kesadaran. Bars dan McGovern mengajukan sejumlah fungsi kesadaran. Fungsi pertama adalah fungsi context setting, yakni fungsi di mana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimulus yang datang ke memori.
Fungsi kedua adalah adaptasi dan pembelajaran, adaptation and learning, yang mengendalikan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses. Fungsi ketiga adalah fungsi prioritasi, prioritizing, dan fungsi akses, di mana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat kesadaran. Fungsi keempat adalah fungsi recruitment and control, di mana kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar. Fungsi kelima adalah fungsi pengambilan keputusan, decision making, dan fungsi eksekutif, yang berperan membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali. Fungsi keenam adalah deteksi dan penyuntingan kekeliruan, error detection and editing, yang berfokus pada kesadaran memasuki sistem norma kita sehingga kita dapat mengetahui saat kita membuat suatu kekeliruan. Fungsi ketujuh adalah monitor diri, self-monitoring, dalam bentuk refleksi diri, percakapan intensif, dan imagery, membantu kita mengendalikan fungsi-fungsi sadar dan fungsi-fungsi tidak sadar dalam diri kita. Fungsi ke-8 adalah fungsi pengorganisasian dan fleksibilitas. Fungsi ini memungkinkan kita mengandalkan fungsi otomatis dalam situasi yang telah dapat diprediksikan, namun sekaligus memungkinkan kita memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang terspesialisasi dalam situasi tidak terduga. Tingkat-tingkat kesadaran, yaitu tidur, bermimpi, psikoaktif, dan meditasi. Tidur. Perbedaan yang paling jelas antara kesadaran dan ketidaksadaran dapat diamati saat seseorang terjaga atau tertidur. Hal ini bisa diamati melalui alat EEG. Gelombang otak dapat diamati selama periode tidur. 5 karakteristik gelombang otak menunjukkan aktivitas elektrik saat manusia terjaga dan selama 4 tahap tidur, yaitu alpha, masih dalam kondisi sadar, relax; theta, preconscious, awal fase ketidaksadaran; spindle, fase lebih tinggi dari preconscious; delta, fase ketidaksadaran, unconscious; REM, rapid eye movement, fase mimpi. Bermimpi terjadi pada fase tidur REM. Freud meyakini bahwa mimpi adalah cara yang digunakan ketidaksadaran kita untuk membocorkan informasi, dan kita dapat mempelajari makna-makna tersembunyi di balik mimpi. Aktivitas otak yang berlangsung selama REM diinterpretasikan otak dengan cara yang sama seperti saat kita sadar. Mimpi melibatkan pengalaman-pengalaman dan emosi-emosi yang sama dengan yang kita jumpai sehari-hari. Di sini, saya akan membahas 3 teori mimpi. Yang pertama, teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, mimpi bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang atau tidak realistis, yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran di dalam pikiran. Yang berikutnya, teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Perbedaannya adalah saat kita tidur, kita terputus dari input sensorik dunia luar dan pergerakan tubuh, sehingga pikiran kita cenderung lebih terpencar dan tidak fokus. Yang terakhir, teori aktivitas sintetis. Teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika konteks mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan syaraf spontan yang diawali di pons. Sintetis yang dihasilkan dari sinyal ini, ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Dalam pandangan ini, mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari.
tapi dapat menunjukkan persepsi, konflik, dan kecemasan seseorang. Mari kita kembali ke tingkat kesadaran berikutnya, yaitu psikoaktif. Psikoaktif yaitu penggunaan obat yang akan mengubah kondisi kesadaran kita sedemikian rupa sehingga kesadaran tersebut akan menjadi berbeda dengan kondisi kesadaran normal saat kita terjaga. Contohnya, beberapa obat depresan atau obat penenang akan menghambat aktivitas sistem syaraf. Obat stimulan atau obat perangsang akan mempercepat aktivitas sistem syaraf. Halusinogen atau obat halusinogenik mengubah pemahaman kita terhadap realita. Obat-obatan mempengaruhi kewaspadaan kita akan aspek-aspek fisiologis dan psikologis dari pengalaman sadar kita. Tingkat kesadaran terakhir yaitu meditasi. Meditasi adalah suatu kondisi konsentrasi rileks di mana pikiran dikosongkan. Beberapa teknik meditasi menggunakan nyanyian yang diulang, mantra-mantra internal, ragam posisi tubuh, dan objek-objek eksternal sebagai bagian dari keseluruhan ritual. Alasan bermeditasi ada bermacam-macam. Bisa berupa alasan keagamaan, spiritual, kedamaian pribadi, atau kesehatan tubuh. Nah, itulah dia akhir pembahasan saya mengenai kesadaran. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.